Tahukah kamu bahwa keyakinan bisa membuatmu sukses, tapi juga bisa membuatmu apes? Bagaimana bisa? Yuk, mari kita bersama-sama dengan yang satu ini. Percaya atau tidak, keyakinan itu memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam kehidupan kita. Ia tidak hanya mempengaruhi sikap dan tindakan yang kita ambil, tapi lebih dari itu, cepat atau lambat, ia juga akan menentukan hasil yang akan kita dapat. Karena itu, jika kita yakin bisa, kita pasti bisa. Tapi jika kita yakin kita tidak bisa, maka dapat dipastikan kemungkinan besar kita pun tidak bisa. Seperti kata-kata bijak yang mengatakan, we become what we think about. Karena itu, keyakinan itu akan menentukan tingkat pencapaian yang akan kita dapatkan. Mungkin kamu bertanya, seperti yang ditanyakan oleh beberapa sahabat-sahabatmu. Kak, saya sudah konsultasi dengan wali kelas saya sudah menetapkan pilihan program studi saya, dan bahkan saya pun sudah mendaftar di UTBK SBMPTN. Namun, saya masih ragu apakah saya akan lulus di UTBK SBMPTN tahun ini atau tidak. Kalau seperti itu, apa yang harus saya lakukan? Inilah dua hal penting yang perlu kamu lakukan untuk membangun keyakinanmu lulus dan sukses di UTBK SBMPTN. Yang pertama, putuskanlah untuk yakin bahwa kamu pasti bisa. Jack Canfield, penulis buku fenomenal The Success Principle, pernah melakukan survei dan wawancara terhadap ratusan orang-orang yang super sukses di bidangnya, mulai dari pengusaha hingga peraih medali emas Olimpiade dunia. Dari hasil temuannya, ada yang sangat mengejutkan. Siapa sangka, ternyata hampir semua orang yang diwawancarai, mereka mengaku bahwa awalnya mereka memang merasa tidak berbakat. Awalnya mereka merasa tidak yakin bahwa mereka memiliki kompetensi dan akan berhasil mencapai impian mereka. Tapi pertanyaannya, mengapa mereka akhirnya bisa sukses? Menurut sang pewawancara, ternyata rahasianya adalah di tengah keraguan menyerang keyakinan mereka, mereka justru memilih dan memutuskan untuk yakin, aku pasti bisa. Adik-adikku yang baik hati, apa yang kamu pilih di UTBK SBMPTN ini? Mungkin kamu yang saintek, pilihanmu adalah pendidikan dokter Universitas Indonesia, atau kamu memilih pendidikan dokter UGM, atau stay ITB, atau bagi kamu yang sosum, mungkin pilihanmu adalah akuntansi Universitas Indonesia, atau kamu memilih manajemen Universitas Pajajaran, atau mungkin juga kamu memilih hubungan internasional UGM, atau apapun itu pilihanmu. Jika kamu ragu, jangan biarkan keraguanmu itu mengalahkan impianmu. Karena itu, putuskanlah untuk yakin. Kamu pasti bisa. Yakinlah, kamu pasti bisa lulus di UTBK SBMPTN sesuai program studi PTN pilihanmu. Dan percayalah, kamu pasti bisa lulus di ujian mandiri PTN pilihanmu. Mungkin kamu berkata, bagaimana bisa saya meyakininya? Bukankah persiapanku masih terbatas? Sementara tingkat persaingan semakin berkualitas. Tunggu dulu, saya percaya kamu pasti bisa. Pikirkanlah 3 hal ini. Yang pertama, yakinlah kamu pasti bisa. Sebab satu-satunya alat ukur yang akurat untuk melihat apakah sesuatu yang kita impikan itu bisa kita capai atau tidak, orang lain pernah mencapainya. Sekarang, apa yang menjadi pilihanmu di UTBK SBMPTN ini? Apa yang menjadi pilihanmu di ujian mandiri PTN tahun ini? Mungkin kamu pilih pendidikan dokter Universitas Indonesia. Pertanyaan saya, bukankah sudah ada orang yang pernah mencapainya? Adik-adik, ingatlah, jika ada orang yang pernah lulus di program studi PTN pilihanmu, yakinlah, kamu pun pasti bisa lulus seperti mereka. Atau kamu memilih akuntansi Universitas Indonesia. Pertanyaan saya, bukankah sudah ada orang yang pernah berhasil dan mencapainya? Adik-adik, ingatlah, jika sudah ada orang pernah lulus di program studi PTN tersebut,
kamu pun pasti bisa lulus mencapainya. Yang kedua, yakinlah kamu pasti bisa. Mengapa? Sebab lawan tanding terberatmu yang sesungguhnya di ujian seleksi PTN ini bukanlah ribuan peserta lain, melainkan lawan tanding terberatmu itu hanyalah satu orang. Siapa dia? Ia adalah dirimu sendiri. Jadi, jika pilihanmu adalah pendidikan dokter Universitas Indonesia, lalu kamu lihat di sana ada daya tampung 100, sementara peminatnya 1492. Adik-adik, ingatlah, sainganmu bukan mereka 1491 peserta. Atau jika pilihanmu manajemen Universitas Indonesia dan kamu melihat daya tampung hanya 54 kursi, sementara peminatnya 1131 orang. Adik-adik yang baik hati, ingatlah bahwa sainganmu bukan 1130 peserta lainnya, melainkan yang perlu kamu taklukkan hanya satu orang. Siapa dia? Itulah dirimu sendiri. Jadi, menaklukkan persaingan ujian seleksi PTN itu ibarat seperti menaklukkan gunung yang tinggi. Ingatlah, yang mau ditaklukkan bukan gunungnya, melainkan diri sendiri. Seperti kata Sir Edmund Hillary, percayalah, tinggi gunung itu takkan pernah bertambah, tapi skillmu, keberanianmu, dan upaya-upaya yang bisa kamu lakukan masih bisa kamu tambahkan. So, untuk apa ragu? Yakinlah, kamu pasti bisa. Yang ketiga, yakinlah, kamu pasti bisa. Saya percaya bahwa ketidakyakinanmu itu sering kali muncul karena kamu terlalu fokus pada apa yang telah kamu lakukan. Benar kan? Fokus terhadap pencapaian-pencapaian kecil yang kita raih selama ini. Jelas, ini akan mempengaruhi daya juang kita, akan mempengaruhi fighting spirit kita. Karena toh selama ini kita memang belum maksimal. Ibarat mengendarai mobil di jalan tol yang lengang, kamu masih mengendarai secepat yang kamu mau, bukan secepat yang kamu mampu. Karena itu, coba deh kamu ubah fokusmu. Fokuslah bukan kepada apa yang telah kamu lakukan, tapi cobalah untuk fokus pada apa yang belum kamu lakukan. Adik-adik, bukankah kamu belum membahas soal UTB kamu 100 soal per hari? Bukankah kamu belum melakukan kaji ulang 5-10 kali? Dan jangan-jangan kamu pun belum menertibkan gadget atau gamemu. Yakin deh, kamu mungkin belum mengerahkan yang terbaik dari dirimu. Semua itu pertanda kamu masih punya potensi lebih dari apa yang sudah kamu capai. Oleh sebab itu, fokuslah pada hal-hal hebat yang belum kamu lakukan. Kamu pasti bisa. Inilah 3 hal yang perlu kamu pikirkan. Saya percaya dengan 3 hal ini, tidak ada lagi alasan untuk tidak yakin. Percayalah, kamu pasti bisa. Yang kedua, tinggikanlah dalam. Suatu kali, seorang bocah tengah bermain di satu kebun. Ia melihat sebuah mangga matang di pohonnya setinggi sekitar 10 meter. Bocah itu begitu menginginkannya. Tapi sayang, gala yang ada di sekitar itu hanya setinggi 2 meter. Pertanyaan saya, menurutkan, akankah bocah itu percaya diri bahwa dia bisa memetik mangga itu? Saya yakin tidak. Kenapa? Wong gala yang ada di sekitar itu hanya setinggi 2 meter. Sekarang bagaimana kalau ia menemukan gala setinggi 10 meter? Apa yang akan terjadi? Saya percaya keyakinannya pun akan berubah. Ia akan sangat percaya diri. Ia akan sangat optimis. Ia yakin bahwa ia pasti bisa memetik mangga matang tersebut. Benar kan? Sesungguhnya kisah ini adalah gambaran dirimu. Percayalah, jika kamu masih memiliki gala setinggi 2 meter untuk memetik program studi PTN yang kamu impikan, saya yakin kamu pasti akan pesimis. Kalau begitu, apa dong yang harus kita lakukan? Baik, adik-adik, inilah yang perlu kamu lakukan. Tinggikanlah galamu. Kalau kamu bertanya, setinggi apakah? Setinggi pilihanmu. Caranya bagaimana? Tidak ada cara lain. Cara satu-satunya yang kamu lakukan untuk meninggikan galamu, kamu harus mau berlatih. Ingatlah, kamu masih punya kesempatan. Kamu bisa membahas soal-soal tes potensi skolastikmu untuk mempersiapkan UTBK SBMPTN. Dan kamu masih bisa membahas semua soal-soal untuk persiapan UMPTN-mu. Ikutilah semua tryout yang sudah dijadwalkan. Diskusilah secara intensif, kaji ulang pelajaranmu berkali-kali. Ikuti terus progres dan bekerja keraslah. Naikkan terus galamu.
percayalah, semakin tinggi gala yang kamu siapkan, maka akan semakin tinggi pula tingkat keyakinan dan tingkat optimismemu. Akhirnya, adik-adikku yang terbaik, inilah kesempatanmu. Lakukanlah terus perubahan, berlatihlah, seraya ucapkanlah kalimat berikut ini secara berulang-ulang dengan penuh keyakinan. Seburuk apapun saya sekarang, setertinggal apapun saya sekarang, saya percaya dengan perubahan dan komitmen kuat yang saya lakukan, saya yakin saya akan lulus di UTBK SBMPTN tahun ini. So, do your best and be the winner in this competition.